Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Rismond karena beliau telah mendeklar dirinya bahwa beliau bersedia untuk dicap sebagai pengkhianat, kamu harus membayar mahal. Ya, kamu harus membayar mahal. Langkah hukum kamu yang hari ini belum mengantongi SP3 sudah dilaporkan Pak JK, dan ke depan mungkin kamu juga akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo dengan pasal 373 KUHP, ancaman pidananya 7 tahun. Sehingga fokus saja kepada SP3, tidak perlu menyerang pihak-pihak, karena saya tahu ini titipan untuk kamu mendegradasi perjuangan ini. Itu bukan karena keinginan kamu yang murni, tetapi itu karena ada titipan dari kubu sebelah, mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan SP3. Sehingga kamu tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Mungkin itu pesan saya terakhir kepada Bang Rismond. Jadi kasus ini saya rasa Jokowi minta maaf aja pada rakyat, udah gitu. Jangan dia melaporkan ke saya, dia tarik-tarik saya untuk RG. Itu apa itu? Jokowi ini bukan siapa-siapa. Udah nggak kuat, bukan presiden. Jangan lagi diketek-keteknya Jokowi yang bau gitu loh. Nah, jadi untuk Rasman, jangan GR. Kamu itu dibohongin oleh orang lingkungan kamu sendiri gitu loh. Kait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla, sebenarnya ini menunjukkan bahwa ijazah ini memang benar-benar bermasalah, membuat gaduh satu negara karena tidak ada sikap negarawan dari Pak Jokowi untuk melakukan mitigasi risiko. Sehingga bangsa ini sejak pelantikan Presiden Prabowo Gibran itu tidak lagi fokus terhadap isu-isu pembangunan nasional, ya, pengentasan kemiskinan, MPD yang banyak bermasalah, ya kan, kemudian pengentasan kemiskinan yang angkanya tidak berhasil ditekan oleh pemerintah, pengangguran di mana-mana, janji pemerintah untuk menaikkan angka kerja di Indonesia, itu kita tidak lagi fokus ke situ. Energi bangsa ini habis 1 tahun belakangan ini hanya untuk mengupas, membahas ijazah yang bermasalah, yang saya kira cuma satu-satunya di dunia ada mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan, diperdebatkan, digunjingan hampir 1 tahun. Sebentar lagi ijazah ini akan berulang tahun, yaitu pada tanggal 30 April 2026. Nah, terkait dengan langkah Pak JK, kami seperti yang ditegaskan oleh Bang Aka tadi, kami mendukung. Mendukung itu bukan karena kami punya kepentingan hukum dengan Pak JK, tidak. Tapi kami mendukung karena memang isu-isu dan hoax yang diproduksi oleh kubu-kubu Pak Jokowi itu memang makin hari makin masif. Kami selama ini sebetulnya wait and see terhadap proses hukum ini. Kami fokus menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan strategi pembelaan. Tetapi yang dilakukan oleh kubu Pak Jokowi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, justru mereka adalah perusahaan yang memproduksi banyak hoax, banyak isu, dan bikin gaduh republik. Mereka melakukan fitnah kemana-mana. Kami dituduh menerima uang. Angkanya nggak main-main. Isunya kemarin sudah dibahas di salah satu TV swasta, 50 miliar. Dan saya tegaskan hari ini, tadi juga ditegaskan oleh Bang Aka, Mas Roy, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kantong kami. Tidak ada donatur, tidak ada bohir. Dan ini ternyata berkelindan dengan apa yang sekarang sedang diupayakan oleh Rismond Sianipar untuk mendapatkan SP3. SP3-nya Rismond ini rupanya tidak mudah. Seperti ES dan DHL. ES dan DHL tidak ada perjanjian restoratif justice. Hanya datang ke Solo, understanding di antara kedua pihak, beberapa hari setelah itu keluar SP3 dan tidak ada permintaan maaf. Tetapi Rismond hari ini mendaki gunung yang sangat tinggi untuk mendapatkan RJ. Karena apa? Kalau kemarin kita lihat sudah ada penandatanganan kesepakatan RJ di Polda Metro Jaya, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Rismond. Saya kira salah satu kewajiban yang harus dia penuhi adalah membuka siapa dalang di balik gerakan ini yang dituduhkan kepada kami. Rupanya ini tidak mudah untuk dia penuhi. Tidak mudah itu karena memang tidak ada. Sehingga sampai hari ini Rismond tidak mampu untuk mengungkap siapa yang ada di belakang gerakan ini, karena memang sejak kami memberikan pendampingan hukum, bahkan jauh sebelumnya dia telah melakukan penelitian
11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu. Memang karena nggak ada orang besar. Iya. Tidak ada bohir, tidak ada tokoh besar, tidak ada orang yang punya pengaruh besar dalam gerakan ini. Sehingga Rismon sampai hari ini belum mendapatkan SP3 karena apa? Syarat-syarat yang diinginkan Pak JK itu belum dan tidak akan mampu. Pak Jokowi itu belum dan tidak akan mampu dipenuhi oleh Rismon. Salah satunya adalah terkait dengan ada perdana. Makanya yang dilakukan oleh kubu sebelah melalui youtuber yang suka memproduksi hoax itu adalah membuat AI. Iya. Karena apa? Karena seolah-olah Rismon lah yang kemudian telah memenuhi persyaratan RJ. Sehingga salah satunya ini dari si Toyib Hanani tadi ya. Nah, hal yang kedua, Mas Roy, ini penutup dari saya adalah Rismon, kau fokus saja kepada upaya untuk mendapatkan SP3 segera. Tidak usah lagi menyerang siapapun. Apalagi kemarin ada nama-nama tokoh besar yang disebut oleh Rismon. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kamu akan tidur nyenyak setelah mengajukan restoratif justice. Tetapi kamu justru hari-hari ke depan tidurmu tidak akan nyenyak. Karena apa? Kamu akan menghadapi perkara-perkara hukum berikutnya. Laporan Pak JK sudah naik ke Mabes Polri. Mungkin saja dalam waktu dekat, saya sampaikan, akan ada pihak-pihak yang juga melaporkan Rismon terkait dengan dugaan tindak pidana menyampaikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah, dan keterangan itu diduga adalah keterangan palsu yang diberikan di KIP, yang diberikan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan CLS. Siap-siap mungkin akan ada pihak-pihak baru yang akan melaporkan kamu. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Rismon karena beliau telah mendeklar dirinya bahwa beliau bersedia untuk dicap sebagai pengkhianat, kamu harus membayar mahal. Ya, kamu harus membayar mahal. Langkah hukum kamu yang hari ini belum mengantongi SP3 sudah dilaporkan Pak JK, dan ke depan mungkin kamu juga akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo dengan pasal 373 KUHP, ancaman pidananya 7 tahun. Sehingga fokus saja kepada SP3, tidak perlu menyerang pihak-pihak, karena saya tahu ini titipan untuk kamu mendegradasi perjuangan ini. Itu bukan karena keinginan kamu yang murni, tetapi itu karena ada titipan dari kubu sebelah, mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan SP3. Sehingga kamu tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Mungkin itu pesan saya terakhir kepada Bang Rismon. Kemarin itu saya sempat nonton di tayangan televisi bahwasanya Rasman ini menyatakan bahwa memang dia tidak sebutkan hanya inisial, tapi saya akui itu saya. Iya. Jadi mana ada orang mau RJ ngaku-ngaku ke saya gitu kan. Jadi Rasman ini kegeeran Rasman ini gitu loh. Kalau saya mau RJ ngapain emang Mas dengan Rasman? Emangnya Rasman itu siapa gitu loh. Masih banyak lagi orang penting. Saya tahu Rasman itu dia terpidana, udah divonis dia. Jadi buat Rasman, tolong jangan kegeeran, nanti saya buka semuanya. Makanya ada kalimat saya, ini melalui jenderal atau Rasman. Artinya ada jenderal dong. Gitu. Ada sesuatu yang akan saya mainkan gitu. Kalau saya mau RJ, enggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Para Tabas, pengacara perempuan, Ketum Rejo, Bang Darmizar, udah Darmizar. Ditawarin ya, bukan Iya, minta. bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, aduh mohon maaf, Bang Rasman, kamu itu siapa gitu loh, gak penting gitu loh. Mantap. Kalau mau RJ dengan saya, kalau mau RJ dengan saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini, Jokowi atau kami. Mantap. Saya tantang Jokowi di pengadilan, itu selalu saya bilang, dan saya selalu menyatakan bahwasanya ijazah itu ada yang buat. Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Kira-kira Mana bosnya di mana, Bang? di Pasar Pramuka. Yang nanti insya Allah akan kita laporkan orang-orang yang telah saya investigasi, siapa orang-orang itu yang ikut turut serta, bahkan intelektualnya di balik itu. Kita tunggu aja. Jadi makanya saya merasa sampai hari ini polisi agak ragu-ragu ini. Karena apa? Dia tahu sebenarnya itu palsu kok.
Prabowo juga tahu itu palsu kok. Berdasarkan pernyataan Edi Mulyadi, Bang Rajasa. Jadi kasus ini saya rasa Jokowi minta maaf aja pada rakyat udah gitu. Jangan dia melaporkan ke saya, dia tarik-tarik saya untuk RG. Itu apa itu? Jokowi ini bukan siapa-siapa. Udah nggak kuat, bukan presiden. Jangan lagi diketek-keteknya Jokowi yang bau gitu loh. Nah, jadi untuk Rasman, jangan GR. Kamu itu dibohongin oleh orang lingkungan kamu sendiri gitu loh.